Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang Kristen, saya sebut saja dengan si A gitu ya, yang bercerita kepada teman-temannya. Dan saya ada di situ, tetapi memang tidak benar-benar mendengarkan. Kira-kira ceritanya itu begini, kata si A, yang orang Kristen tadi ya. Si A itu berkata begini, saya diberi karunia oleh Allah secara khusus sehingga saya bisa mengetahui isi hati orang lain dengan melihat mukanya atau mendengarkan suaranya. Orang itu bilang begitu. Terus dia melanjutkan begini, saya bisa menebak apa yang ada dalam hatinya. Saya bisa tahu isi hatinya hanya dengan lihat mukanya atau mendengarkan suaranya saja. Pertama-tama saya diam, tidak merespon orang yang bercerita itu atau si A itu. Saya kurang tahu apakah tujuannya sekedar bercerita atau memang ia sengaja memperbesar volume suaranya agar saya mendengar. Si A ini, yang orang Kristen ini, mengulangi lagi ceritanya dengan volume yang sudah ditambah. Saya sih bersikap tidak akan mempertimbangkan apapun yang diceritakannya, bahwa si A ini bisa tahu isi hati orang lain. Sebab bagi saya justru ceritanya itu menunjukkan betapa lemahnya imannya. Coba saja dicek, mana ada karunia nebak isi hati orang, mana ada karunia nebak pikiran orang. Tidak ada. Saya berpegang pada apa yang Alkitab ajarkan, bahwa hanya Tuhan saja yang mengenal dan tahu isi hati manusia, seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 8. Allah mengenal hati setiap orang. Jadi cuma Allah saja yang mengenal isi hati manusia dengan tepat. Terhadap orang yang lemah imannya, firman Tuhan mengajarkan untuk tidak mempertimbangkan pendapatnya. Tetapi karena orang lain yang mendengar juga kisah yang diceritakan si A, si Kristen tadi, yang katanya mengetahui isi hati orang lain, lalu hal itu ditanyakan ke saya oleh orang lain. Jadi seperti main bola, oper-operan begitu. Maka saya memberikan pertanyaan balik kepada orang yang bertanya kepada saya, supaya orang itu meneruskannya kepada sumber yang bercerita tadi. Pertanyaan saya itu begini, bagaimana kalau orang itu bisu, artinya tidak bisa bicara, dan orang itu sudah operasi plastik? Apakah si A, orang Kristen tadi, masih bisa mengklaim mampu mengenal isi hati orang lain berdasarkan suara atau melihat wajahnya? Nah saudara, setelah umpan balik pertanyaan itu ternyata tidak ada kabar selanjutnya. Entahkah sudah disampaikan atau tidak, bagi saya tidak penting. Yang paling penting adalah bahwa kita percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus dan firman-Nya. Itu saja. Dan firman-Nya itu berkata, hanya Allah lah yang mengenal hati manusia dengan tepat dan tanpa salah. Karena itulah, mari kita sisihkan waktu terbaik kita untuk bersaat teduh di hadapan-Nya. Dia mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri, sebab Allah Maha Tahu. Saat teduh kita hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 11-21. Namun konsentrasi ayatnya ada di ayat 18 yang berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami itu timnya Rasul Paulus. Dan semuanya ini dari Allah. Demikian ayat itu ditulis. Apanya yang dari Allah? Jawabannya ada di ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa maksudnya? Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru? Apakah Tuhan Allah membentuk ulang, menciptakan ulang, seperti ketika Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa? Jawabannya tidak. Ciptaan baru di sini bukan fisiknya,
Fisik akan diubah setelah kematian. Diberikan tubuh kebangkitan Tuhan yang sempurna tanpa cacat. Ciptaan baru di sini adalah sifat-sifat Allah atau gambar dan rupa Allah dalam diri manusia yang percaya Tuhan Yesus itu dipulihkan. Setelah gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu rusak karena dosa. Bukan hilang loh ya, bukan hilang, tapi rusak karena dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran yang menghidupkan tentang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, membuat banyak perubahan dalam diri seseorang. Maksudnya orang yang percaya Tuhan Yesus pasti mengalami perubahan demi perubahan, sehingga gambar dan rupa Allah dalam dirinya dipulihkan. Misalnya saja dalam hal melayani atau mengabarkan Injil. Maka rasa takut yang hikmat terhadap Tuhan akan selalu memenuhi pikiran kita. Karena itu kita akan bekerja keras untuk membawa orang lain kepada Kristus. Bukan bawa orang lain kepada kita. Bawa orang lain kepada Kristus. Mengapa demikian? Karena gambar dan rupa Allah sudah dipulihkan di dalam orang percaya. Gambar dan rupa Allah yang dipulihkan, yang membanggakan baginya, bukan karena cari nama, cari dukungan, dengan seolah-olah memberi perhatian, namun karena benar-benar jujur dan bermaksud baik. Ingat, hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia dengan tepat. Gambar dan rupa Allah yang dipulihkan juga tampak pada apapun yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Kristus. Caranya adalah dengan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Mengapa? Karena kita dikuasai kasih Kristus. Karena kita percaya bahwa Kristus mati bagi kita sekalian. Hendaknya kita juga percaya bahwa kita telah mati terhadap hidup yang lama yang dahulu kita jalani. Iya, Kristus mati bagi semua orang. Supaya yang hidup, yaitu yang telah menerima hidup kekal dari Yesus Kristus, tidak lagi hidup untuk diri sendiri dan tidak lagi mencari kesenangannya sendiri, tapi hidup untuk menyenangkan Kristus yang mati dan bangkit untuk orang yang percaya. Saya sih pernah dituduh bahwa dalam pelayanan saya selama ini dianggap mencari keuntungan. Tapi saya tidak pedulikan, karena saya yakin orang ini tidak tahu walaupun nuduh saya. Saya tidak akan perhatikan perkataannya. Mengapa? Karena Allah tahu persis. Bahkan Allah yang akan menghakimi dengan tanpa memihak. Apakah saya ternyata berbuat yang seperti yang dituduhkan? Atau malah sebaliknya, yang menuduh itulah sebenarnya yang berbuat seperti yang dituduhkan. Jadi kalau ada orang yang menuduh kita mencari keuntungan, padahal tidak, jangan gusar. Sebab penghakiman ada di tangan Allah. Gambar dan rupa Allah yang dipulihkan akan tampak dalam bersikap, dalam bertindak, yaitu janganlah mengukur menilai orang Kristen menurut pandangan dunia atau menurut rupa mereka secara lahir. Kesalahan saya dahulu, kata Rasul Paulus, ialah memandang Kristus hanya sebagai manusia seperti dirinya. Alangkah bedanya pandangannya sekarang. Saudara-saudara, kita tahu pada masa dahulu Rasul Paulus pernah begitu kejam terhadap orang Kristen. Sikapnya antipati. Ternyata alasannya karena memandang Kristus hanya sebagai manusia seperti dirinya. Sementara Kristus adalah ilahi dan manusia sejati. Memang kepercayaan yang setengah-setengah tidak utuh menyebabkan sikap dan pandangan orang itu tidak berbeda dengan dunia kejam, kasar, dan merasa diri paling benar. Mari kita perbaiki kepercayaan kita, jangan setengah-setengah. Percaya itu segenap hati. Ingatlah, pada saat seseorang menjadi Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia akan memulai menempuh hidup yang baru. Bagaimana bisa? Ada kok orang Kristen yang hidupnya tidak berubah sama sekali. Ya, memang benar. Tapi hari ini kita sedang diajarkan bagaimana menjadi Kristen ciptaan baru. Yang diciptakan baru,
bukan karena kitanya, melainkan semua hal baru ini berasal dari Allah yang telah membawa kita kembali ke hadirat-Nya melalui apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Allah telah memberikan kehormatan kepada kita semua untuk mengajak semua orang supaya menerima anugerah-Nya dan diperdamaikan dengan Dia. Sebab Allah ada di dalam Kristus dan Ia mengembalikan dunia kepada hadirat-Nya dan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa manusia, melainkan menghapuskannya. Inilah berita yang indah yang diberikannya pada kita semua supaya disampaikan kepada semua orang. Rasul Paulus dan tim pelayanannya mengatakan begini, kami adalah duta-duta Kristus. Allah memakai kami untuk berbicara kepada saudara. Kami mohon seolah-olah Kristus sendirilah yang memohon kepada saudara, supaya saudara menerima kasih yang ditawarkan Kristus kepada saudara. Berdamailah dengan Allah. Sebab Allah mengambil Kristus yang tidak berdosa dan mencurahkan dosa kita ke atasnya. Kemudian sebagai gantinya, Ia mencurahkan kebaikan Allah ke atas kita. Menjadi ciptaan baru bukan pilihan, tapi suatu ketetapan Allah dalam Kristus Yesus. Jangan bangga hanya karena menjadi Kristen. Banggalah jika berproses menjadi ciptaan baru. Sebab akan terjadi perubahan yang radikal dalam hidup kita terhadap Allah dan juga sesama. Selamat ulang tahun untuk Kevin Darmalim. Doa untukmu akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.